Oke kawan-kawan, soal terkait dengan fungsi ini kita selesaikan. Kemungkinan agak lumayan panjang, tapi tidak terlalu berat sebenarnya hitungannya ya. Karena di sini ketika kita akan mencari nilai dari fungsi 2022, nilai 2022 dari fungsi tersebut maksudnya, itu kita harus mencari bentuk polanya dari informasi yang ada di sini. F1 nilainya 2022. Nah, kita manfaatkan dengan rumus fungsi yang ada di sana. F1 sudah ada, berarti kita tinggal mencari terusannya, F2 berapa, F3 berapa, F4 berapa, dan seterusnya hingga kita dapatkan nilai dari F 2022 berapa. Nah, F1 sudah dapat, artinya ketika kita harus mencari F2, kita bisa memainkan dari F1 ditambah F2. Oke, kita kecilkan dulu penanya, ini terlalu besar. Nah, dia akan diperoleh sama dengan rumus ini, N kuadrat kali Fn, berarti N-nya dalam bentuk yang kita tuliskan pertama, F1 tambah F2 itu, artinya N-nya kan 2. Berarti dia ada 2 kuadrat dikalikan dengan F2. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai, tak teruskan ke sebelah kanan. F1 sendiri bisa kita substitusikan, nilainya adalah 2022 dari informasi yang ada tadi. Ditambah dengan F2. Nah, di sini ada 4 F2, ya enggak? Ini kan 4 F2, 2 kuadrat kan 4 F2. Artinya kalau kita gabungkan, ada ini 1 F2, di sini ada 4 F2 yang sebelah kanan. Berarti kalau kita imbangkan kan artinya nilainya sama dengan 3 kali F2. Oke, sehingga dari sini kita teruskan lagi di sebelah kiri, kita dapat punya nilai F2 adalah berapa? 2022 dibagi 3. Oke, sama-sama kita bagi 3, ruas kanan dan ruas kirinya. Pertama itu. Lalu kita lanjutkan, mencari F3, berarti kita dapat menuliskan dari F1 ditambah F2 ditambah F3. Berarti N-nya sama dengan 3 dalam hal ini. Artinya N-nya kita masukkan ke rumusnya, dia adalah 3 kuadrat dikalikan F3, ya enggak? Dengan rumus yang ada di atas tuh. Nah, sehingga dari sini kita bisa substitusikan lagi, F1-nya itu adalah 2022, ditambah dengan F2-nya kita sudah dapat di atas tadi adalah 2022 dibagi 3, ditambah F3 sama dengan, ini 9 nih. 9 F3, atau teman-teman bisa langsung lanjutkan, berarti ada F3 di sebelah kirinya itu adalah 1, di sini ada 9, berarti tersisa adalah 8 kali F3, sehingga bisa kita lanjutkan, sebelah kanan mungkin nggak cukup, kita lanjutkan ke bawah ya, berarti kita punya nilainya adalah, kita tambahkan di sini, kita buat pertigaan sekalian ya, berarti ada berapa nih, 6066 per 3, ditambah 2022 per 3, kita tambahkan, lalu biar imbang, ini biar terjadi F3 saja, berarti kita harus kalikan dengan 1/8, ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan 1/8, sehingga dari sini kita dapatkan nilainya adalah 8088 per 3 dikalikan 1/8, sama dengan F3. Artinya dari sini bisa kita horek-horek, sehingga kita dapatkan nilainya adalah F3 itu nilainya berapa tuh? 1011 ya, 1011 per 3. Atau kita biar bentuknya sama, karena kita memainkan angkanya 2022 ya, seperti hal ini nih. Nah, kita bikin ini menjadi 2022 aja. 2022 per 6 berarti. Sama-sama kita kalikan 2. Atas kali 2, bawah juga kali 2. Pembilang kali 2, penyebut kali 2. Berarti jadi 2022 per 6. Itu ketemu F3-nya. Ini kita kotai biar tidak lepas, biar tidak ucul, kita kandangkan dulu F3-nya. Berarti di situ sudah dapat 2 nilai. Sekarang kita lanjutkan ke untuk nyari F4-nya. Nah, sampai berapa? Nanti sampai kita ketemu bentuk polanya. Nah, nanti teman-teman akan menemukan suatu pola yang bisa dimainkan agar bisa langsung lompat ke
F 2022. Karena jelas kalau kita ngurutin F1, F2, F3, F4, F5 sampai 2022 kalau kita tuliskan semua itu bakalan lama banget. Nah, intinya dari soal ini adalah kita mencari bentuk polanya. Nah, oke, kita mainkan F4, artinya di sini dalam hal ini N-nya adalah 4, sehingga bisa kita mainkan ada 4 kuadrat dikalikan F4. Oke, kita tuliskan di bawah aja, berarti F1-nya itu adalah 2022, F2-nya itu adalah 2022 per 3, F3-nya itu kita sudah dapat tadi adalah 2022 per 6, oke, dan F4. Nah, artinya kalau kita gabungkan sekalian ini, F4-nya di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ini ada 16, 4 kuadrat 16, berarti 16 sama 1, kurangi 1 ya, tersisa 15 F4. Sehingga dari sini bisa kita mainkan lagi, artinya penjumlahan ini kita samakan ya, kita samakan dibikin per berapa tuh? Pertigaan boleh, kita mainkan pertigaan, berarti di sini ada 6066 per 3 ditambah 2022 per 3 ditambah ini kalau kita bikin pertigaan berarti dibagi 2 lagi, berarti 1011 per 3. Oke, biar kanan kiri imbang, di sini 15-nya hilang artinya jadi 1, artinya kita kalikan 1/15, berarti yang kiri harus diimbangkan, kita kalikan 1/15 juga. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nilainya adalah berapa tuh? 9099 per 3 dikali 1/15, sama dengan F4, gitu kan? Nah, sekarang kita mainkan nih, ini bisa kita hore-hore ya. Kita hore-hore aja nih, bagi 3, berarti tersisa berapa? 3033. Ini pun sama nih, bagi 3, ini bagi 3, ketemu 5, yang atas berarti tersisa 1011, berarti F4 itu nilainya adalah 1011 per 5, ya kan? 1011 per 5. Nah, biar kita samakan lagi, biar menjadi 2022, artinya pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2, ini kali 2, yang bawah kali 2, berarti ada 2022 per 10. Ini adalah nilai dari F4, kita kotai. Nah, teman-teman kita perhatikan, kita pindah ke layar berikutnya ya, sambil tak tulis, ingat-ingat nilainya F1, F2, F3, F4 kita mainkan di belakang. Nah, F1 sudah dapat tuh, ada 2022, artinya ada 2022 per 1 sebenarnya kan, nilainya seperti itu. F2, nah ini kita nyari polanya nih, F2 itu 2022 per 3, oke, kita cek sama nih, nah itu 2022 per 3. Nah, kemudian F3 itu adalah 2022 per 6. F4 itu adalah 2022 per 10, kita cek. Nah, sama 2020 2022 per 6. Nah, terus kita menemukan polanya nanti agar ketemu F 2022 bagaimana? Dari sini udah dapat sebenarnya. Kita cek coba. Artinya di sini 1 nggak ada main-main, cuman 1 udah selesai. Nah, 3 ini dari mana sih 3? Itu bisa kita jabarkan menjadi bentuknya seperti ini, teman-teman. 3 itu diperoleh dari 1 tambah 2. 1 tambah 2 diperoleh mana sama ini? Oke, berarti 2 itu berarti ada dari 1 tambah 2. Lalu 6 itu dari mana? Kita jabarkan yang 6 ini. Nah, di sini 6 itu diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3. Berurutan dari 1, 2, 3. Karena ini 3. Oke, berarti kalau yang ini 4, artinya teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa bentuknya bisa kita jabarkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ketemunya adalah 10. Itu penjabaran dari angka 10. Nah, sehingga kalau kita memainkan F 2022, artinya teman-teman langsung bisa dapat tuh, berarti 2022 dibagi dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 2020, ya kan? 2021 tambah 2022, kan gitu urutan tuh, penjumlahan bilangan asli berurutan dari 1 sampai 2022. Nah, tinggal kita jumlahkan. Berarti dari sini kita dapat 2022 dibagi. Nah, yang bawah kalau kita mainkan pakai barisan deret aritmetika itu bisa pakai SN. Tapi kalau teman-teman mau memainkan pakai logika juga bisa ini. Kita pasangkan aja 1 dengan 2022, 2 dengan 2021, 3 dengan 2020, itu hasilnya selalu 2023, selalu tuh. Nah, sekarang artinya di situ ketika kita pasang-pasangkan, ingat ya teman-teman ya, di situ kan ada 2022 bilangan tuh, ya kan, 1, 2, 3 ini semuanya ada 2022
bilangan. Ketika kita pasangkan, ingat pasangan berarti ada 2 ya. Dipasangkan berarti ada 2, 2, 2, 2. Artinya kita akan mendapatkan sebanyak berapa pasang tuh? Karena ada 2022 bilangan dipasang-pasangkan, kan artinya kita bagi 2 aja. Oh, berarti ketemu pasangannya ada 1011 pasang tuh. Nah, sehingga bisa kita mainkan, ini tinggal di hore-hore aja, saling membagi tuh. Kita bagi 1011 nih, berarti ketemu atas 2. Nah, tersisa ketemu 2 per 2023. Ini adalah nilai dari fungsi F 2022. Jawabannya adalah 2 per 2023. Gitu kawan-kawan, kita cek jawabannya ada di pilihan D. Gitu. Nah, kawan-kawan, untuk soal fungsi yang berikutnya, kita diberi informasi ada fungsi komposisi antara F, komposisi F lalu diinverse nilai 11 sama dengan 2P, dan nilai dari atau fungsi dari F 2x-4 sama dengan 3x-7 yang ditanyakan nilai P berapa. Nah, mungkin ini bisa diselesaikan paling tidak ada 2 cara. Paling tidak ya ada 2 cara yang teman-teman nanti tinggal pilih. Bisa dari fungsi ini, artinya teman-teman mencari dulu nilai atau fungsi dari fx itu berapa. Kita cari dulu fx-nya. Langkah berikutnya teman-teman mencari f inverse x-nya. Itu ya, dari nyari fx-nya dulu baru mencari f inverse x-nya. Nah, itu pertama. Cara pertama seperti itu. Atau cara kedua, teman-teman bisa memainkan dari konsep bahwa ketika teman-teman punya suatu fungsi fx sama dengan y, maka berlaku f inverse dari y itu nilainya adalah x, tinggal dibalik aja. Nah, ini adalah salah satu senjata juga untuk bisa, mungkin ya, barangkali kawan-kawan bisa menggunakan ini untuk mengefisienkan cara kerja. Coba teman-teman nanti ya terapkan, atau mungkin teman-teman coba aja menggunakan cara yang pertama tadi, artinya mencari fx-nya dulu, baru diinverskan x-nya berapa, nanti mencari atau dimasukkan ke fungsi komposisinya untuk mendapatkan nilai p-nya berapa. Nah, untuk kali ini kita akan memainkan dengan cara yang kedua, yaitu memainkan dengan konsep fx sama dengan y, maka inverse f dari y itu sama dengan x. Oke, kita mainkan. Nah, dari sana kita punya informasi ini nih. Nah, sehingga kalau kita bawa ke bawah, hore-horeannya agak menarik. Nah, artinya kita punya suatu fungsi inverse dari 3x-7, dibalik aja. Nilainya adalah siapa? 2x-4. Artinya gitu, dengan konsep yang ada yang kita kotai tadi di atas tuh. Nah, tinggal dibalik aja, artinya nilainya sama dengan 2x-4. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah f inverse dari f komposisi f. Artinya kalau kita mainkan kan itu sebenarnya sama saja dengan f inverse bundaran f inverse nilai 11 itu sama dengan 2p. Kan gitu, sama saja seperti itu. Atau teman-teman bisa tuliskan juga f inverse dari f inverse 11 itu sama dengan 2p. Sehingga bisa kita mainkan dulu nih di sini. Nah, kita misalkan, berarti dari sini kita misalkan dulu, berarti 3x-7 itu sama dengan 11. Berapa sih x-nya ketika dia sama dengan 11 gitu. Artinya bisa kita mainkan di sini sama dengan berapa tuh? 18 bagi 3 ya. 11 tambah 7 kan? Ini 11 tambah 7 berarti 18 dibagi 3, maka ketemu 6. Sehingga bisa kita tuliskan ini f inverse x atau f inverse berapa tadi? 11. Nah, f inverse 11 itu sama dengan 2 kali 6 kurangi 4. Kenapa kali 6? Karena dari sini kita dapat nilai 6 saat ketika 3x-7 nilainya sama dengan 11. Jadi ini kita ganti jadi 11, maka x-nya kita ganti 6. Oke. Nah, sehingga dari sini kita punya f inverse 11 pertama itu adalah nilainya 12 kurangi 4 berapa tuh? 8. Oke, sehingga bisa kita mainkan di sini, masuk ke sini ya. Nah, langkahnya gitu. Berarti di sini kita sudah lapis pertama lah istilahnya, kita sudah dapat nilainya sama dengan 8, sama dengan 2p. Oke, f inverse 11-nya di sini dapat 8. Nah, kita mainkan lagi.
8-nya ini. Dengan mana? Dengan ini lagi. Nah, kita mainkan itu. Berarti pemisalan yang kedua adalah 3x min 7 ini kita ganti jadi 8. Biar nanti kita dapat nilainya. Di situ ada f inverse 8. Ini kita ganti 8 sama dengan 2 kali x min 4. Nah, x-nya di sini ganti berapa? Kita cari dulu. Berarti di sini ada x sama dengan berapa tuh? Pindah ke ini tambah 7 berarti 15 ya. 15 per 3. Dapatnya berapa tuh? 5. Oke, berarti x-nya kita ganti 5 di sini. 2 kali 5 kurangi 4. 10 kurangi 4 adalah 6. Berarti kita punya nilainya di sini 6. 6 sama dengan 2P. Artinya kita hore-hore aja, sama-sama bagi 2, ketemunya 3. Berarti dapat nilai P adalah 3. Begitu kawan-kawan. Untuk cara yang kedua kita memanfaatkan konsep dari inverse suatu fungsi. Nah, silahkan teman-teman kawan-kawan coba untuk mencari dengan yang langkah mencari fx-nya dulu, lalu mencari inverse x-nya berapa, baru ke fungsi komposisinya itu. Hasilnya semestinya dan seharusnya sama. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, soal fungsi yang berikutnya nomor 13 di sini ya, dan kebetulan tipe soalnya adalah mencari kebenaran dari pernyataannya. Nah, mungkin teman-teman punya strategi seperti misalnya kita membuktikan pernyataan 4 dulu, nanti langkahnya berikutnya kedua dan seterusnya gitu ya. Cuman kalau lihat dari bentuknya, pernyataan keempat itu ada suatu fungsi inverse nih. Kan berarti ada tahapan untuk mencari f inverse-nya terlebih dahulu. Nah, kemungkinan ini bisa saja kita mainkan untuk mencari satu-satu. Satu persatu aja lah dari atas, nggak masalah. Karena yang pernyataan pertama itu adalah fungsi atau nilai dari min 1 terhadap fungsi itu. Sehingga bisa kita mainkan untuk membuktikan pernyataan pertama dulu ya. Artinya bisa kita misalkan x plus 1 itu nilainya adalah min 1. Artinya nanti kita ganti. Sehingga dari hal ini kan nanti bentuknya si fx-nya itu kita ketemu f min 1. Karena x plus 1-nya ini kita ganti jadi min 1. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini, berapa sih x yang harus kita gantikan di persamaan itu? Atau di persamaan itu ya. Nah, dari mana? Dari sini. X-nya berarti dapat berapa tuh? Min 2, ya enggak? Karena satunya kita imbangkan. Berarti yang sebelah kiri kita kurangi 1, yang sebelah kanan pun kita kurangi 1. Jadinya min 2. Nah, sehingga X-nya yang bernilai min 2 ini kita gantikan ke persamaannya. Sehingga ada 2 kali min 2 dikurangi 7 dibagi dengan min 2 ditambah 1. Dari sini kita dapat berapa kawan-kawan? Negatif 4 kurangi 7 ya. Negatif 4 kurangi 7 berarti negatif 11. Yang bawah adalah negatif 1. Artinya kita dapat nilainya adalah 11. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pernyataan pertama itu adalah benar. Sehingga dari sini pun sebenarnya kita bisa mengeliminasi jawaban yang ada. 4 jelas salah tuh. Di sini juga salah karena pernyataan 1 benar, berarti jawaban C sama jawaban D sudah bisa kita eliminasi. Pertama itu. Oke. Nah, langkah berikutnya dari persamaan atau pernyataan 2, 3, 4, artinya teman-teman harus mencari f inverse-nya dulu ya. Kita mencari f inverse-nya dulu nih. Nah, dari persamaan ini kita mainkan aja dengan konsep permainan inverse, yaitu siapa? Ketika kita punya fx maka sama dengan y, fx sama dengan y, maka dari sini bisa kita balik aja, berarti f inverse dari y itu sama dengan x. Nah, ini adalah suatu konsep yang bisa kita mainkan, sehingga dari sini persamaan itu kita menggunakan f inverse-nya itu bisa kita mainkan f inverse dari 2x min 7 per x plus 1 itu nilainya adalah x plus 1. Nah, gitu ya. Dibalik aja. Nah, itu punya f inverse-nya sekarang. Nah, kita buktikan pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah f inverse min 1 sama dengan 3. Berarti dari hal ini kita bisa memisalkan. Kita misalkan 2x min 7 per x plus 1 itu sama dengan min 1. Oke, untuk ganti di sini. Berarti di sini nanti akan kita dapatkan f inverse dari min 1 sama dengan berapa?
Nah, berapa X-nya di sini? Ganti. Kita peroleh dari mana? Dari sini. Kita mainkan, yuk X-nya berapa tuh? Berarti kita punya 2X min 7 sama dengan kita mainkan X plus 1-nya kita pindahkan ruas ya. Berarti ada min X dikurangi 1. Kita kalikan min 1 semua dari X plus 1-nya itu. Sehingga kita dapatkan berapa tuh? 3X sama dengan ini pindah, berarti negatif 7-nya. Berarti dapat berapa? 6. Oke, karena min 7 dengan ketemu min 1. Min 7-nya jadi 7 ya. Sama-sama kita tambah 7. Sehingga X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 untuk mengganti di sininya. Nah, di sebelah kanan tadi kita mainkan berarti ini ada 2 ditambah 1. Nilainya adalah 3. Oke, ketemu 3. Ini sama 3. Berarti pernyataan kedua pun benar. 1 dan 2 benar. Oke, 1 dan 2 benar. Nah, untuk efisien sebenarnya ya, teman-teman ketika sudah dapat 1, 2 benar. Nah, langsung lompat aja. Berarti 1, 2 benar. Jelas nih jawaban B kita eliminasi. Nah, tinggal jawaban A sama jawaban B, jawaban A sama jawaban E antara 3 benar atau malah benar semua. Sehingga bisa kita langsung lompat aja, buktikan aja pernyataan yang keempat. Nah, teman-teman mencari ini dulu. Nah, F inverse 2 itu berapa? Berarti dari sini kita sudah punya F inverse ya di sini ya. Tak kotai warna oranye nih. Nah, tak warna oranye aja. Nah, ini F inverse-nya di sini. Sehingga kita bisa mainkan sebelah kiri bawah. Kita mainkan di situ misal 2X plus 7, min 7. Nah, ini dibagi dengan X plus 1. Oke, kita misalkan ini. Nah, sama dengan berapa tadi? Negatif 2 ya. Kita mainkan tuh, berarti negatif 2. Oke, kita ganti jadi negatif 2. Nah, dari sini artinya teman-teman bisa dapat nilai X berapa tuh? Kita mainkan 2X min 7 sama dengan berapa? Kita kali ini kali min 2 ya. Berarti ada min 2X min 2. Sehingga kita dapat berapa tuh? 4X. Oke, ini 2X-nya negatif kita pindah atau kita imbangkan kanan kiri dengan menambah 2X. Berarti 4X. Terus kita imbangkan kanan kiri kita tambah 7. Berarti kita dapat di sini tambah 7, ini tambah 7 juga, berarti jadi 0. Yang kanan tambah 7 dapatnya 5. Artinya X sama dengan 5/4. Dapat X sama dengan 5/4 untuk mengganti di sini. Sekarang kita mainkan. Berarti dari sini untuk membuktikan pernyataan yang keempat. Artinya 1 per kita dapat nih F-2 berarti dapat berapa tuh? Oh, belum kita dapat. Kita nyari F aksen 2-nya dulu ya. Berarti dari sini F inverse 2, negatif 2 itu berarti kita dapat X-nya kita ganti berapa? 5/4 tambah 1 ini, tambah 1. 1 itu adalah 4/4. Berarti ketemunya adalah 9/4. Oke, ini F inverse 2-nya, negatif 2-nya adalah 9/4. Jadi kita mainkan ke persamaan keempat adalah 1/9/4. Berapa 1/9/4? 4/9 toh? Sama dengan 4/9 dibalik. Oke, kita cek 4/9 juga, berarti pernyataan keempat adalah pernyataan yang benar. Sehingga dari situ udah kelihatan 1, 2, 4 benar semua. Jelas ini ketemunya adalah semua pernyataan benar tanpa harus membuktikan pernyataan yang ketiga untuk mengefisienkan waktu. Itu udah dapat di situ. Gitu teman-teman. Cuma kalau teman-teman pengen membuktikan pernyataan ketiga benar atau tenan nggak sih benernya gitu, boleh saja, silahkan gitu ya. Kita ke soal fungsi yang berikutnya. Ada fungsi f dan fungsi g yang keduanya mempunyai inverse, oke? Dan memenuhi suatu persamaan. Di sini diberikan persamaannya adalah gx min 2 itu sama dengan f x plus 2. Nah, yang ditanyakan adalah g inverse dari x itu berapa? Nah, teman-teman dari sini bisa kita perhatikan bahwa pilihan jawabannya mengandung fungsi dari f inverse x ya. Nah, ketika ini sama, artinya ada suatu persamaan yang bisa kita gantikan untuk mereka berdua. Katakanlah misalnya ini gx min 2 sama fx plus 2 itu kita misalkan jadi P misalnya. Kita suka sama dengan P. Oke, suatu inisial ya, inisial P. Nah, ini P di situ. Nah, kita mainkan P. Berarti dari situ kita bisa tuliskan pertama untuk fungsi f misalnya nih, kita mainkan f-nya dulu. Karena pertanyaannya g inverse ya, berarti kita mainkan f-nya dulu. Artinya ada suatu nilai f x plus 2 itu nilainya adalah P. Gitu. Nah, nilainya sama dengan P. Nah, sehingga kita bisa memainkan dengan konsep
fungsi kita urai lagi, atau mungkin teman-teman bisa mencari fx-nya dulu lalu kita mencari, atau lalu teman-teman mencari, jadi mencari fx-nya dulu dari sini. Langkah pertama ya, mungkin cara pertama teman-teman nyari fx-nya dulu lalu mencari f inverse x-nya berapa, gitu juga bisa. Ini langkahnya. Teman-teman juga bisa menggunakan suatu konsep bahwa ketika yang sering kita mainkan, bahwa fx sama dengan y itu bisa kita balik bahwa f inverse y itu sama dengan x. Nah, ini senjata juga. Sehingga dari sini teman-teman dengan menggunakan persamaan itu, artinya kita bisa mendapatkan f inverse dari p itu nilainya adalah x plus 2. Dibalikin aja. Gitu. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai x-nya adalah f inverse p dikurangi 2 sama dengan x. Oke, pertama itu kita dapetin ini. Berarti ada suatu nilai x di sana yang bisa kita dapatkan. Nah, lalu kita bisa memainkan untuk gx-nya. Nah, gx min 2 di sini nilainya sama dengan siapa? Sama dengan p juga, karena nilainya sama ini. Ketiganya sama. Kita misalkan tadi dengan p, berarti gx min 2 sama dengan p. Nah, sehingga bisa kita mainkan dengan konsep yang sama tadi, artinya G inverse dari P itu sama dengan X min 2. Dibalik aja. Nah, X di sini siapa? Kita ganti warna dulu juga. Nah, X di sini kita sudah punya. Siapa X? Ini dia. Ya kan? Kita substitusikan aja ke sana. Disusikan. Oke, berarti di situ ada G inverse P itu sama dengan X-nya kita ganti. Berarti ada F inverse dari P dikurangi 2. Oke, di sini ada min 2 lagi, tambahin min 2 lagi. Oke, karena dari sini yang diganti adalah f ini untuk ganti x-nya. Nah, ini adalah nilai dari x, ya kan? Sama dengan yang di sini. Oke, tinggal tambah min 2. Berarti dari sini kita punya G inverse P itu sama dengan f inverse P dikurangi 4. Itu kalau P. Nah, pertanyaannya x, tinggal ganti aja. P-nya menjadi X, berarti G inverse X itu nilainya F inverse X dikurangi 4. Selesai. Pertanyaannya terjawab di pilihan jawaban E. Gitu kawan-kawan? Nah, teman-teman, untuk soal fungsi yang berikutnya, di sini kita punya fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 dengan x lebih dari 0. Dan pertanyaannya adalah f inverse dari x min 1 ditambah fx min 1. Sehingga teman-teman bisa perhatikan di sini ada suatu fungsi fx min 1 yang harus kita cari dulu untuk mendapatkan, nanti kita gabungkan dengan x min 1-nya. Nah, berikut hanya salah satu cara aja, mungkin teman-teman punya cara yang lain, bisa dimainkan juga. Nah, cara yang kita mainkan coba sekarang di sini adalah kita mencari fx-nya dulu ya. Kita coba cari fx-nya dulu dengan cara yang kita mainkan. Nah, artinya di sini bisa kita misalkan x plus 1 ini kita misalkan aja ya. Jadi suatu variabel tertentu, katakanlah misalnya p, kita senang p, suatu inisial juga, inisial dari p. Oke. Nah, artinya dari sini nilai x itu adalah p min 1. Ya kan? Sehingga bisa kita gantikan ke sana untuk mendapatkan nilai fx-nya. Oke, kita mainkan, tak turunkan ke bawah, berarti di situ kita bisa mendapatkan fp itu sama dengan x-nya kita ganti dengan p-1, berarti ada p-1 dikuadratkan ditambah dengan 2 kalikan p-1 ditambah 1. Oke, sehingga dari sini kita peroleh nilainya adalah p kuadrat min 2p ditambah 1 ditambah 2p. Oke, ini kita distribusikan, dikurangi 2 ditambah 1. Nah, kita dapatkan nih teman-teman, ada min 2p dengan 2p. Kita hore-hore karena jadi 0 dia. Terus ini ada plus 1 ditambah 1 jadi 2 kan. Ketemu min 2 nih, habis juga ini hore-hore. Artinya kita dapat nilainya adalah p kuadrat. Siapa dia? fp. Artinya kalau variabelnya ini kita ganti x, maka jadinya siapa? X kuadrat. Kan gitu. Nah, dapat di sini. Nah, sehingga bisa kita mencari nilai dari pertama, kita nyari nilai fx min 1-nya nih, ya kan? Nah, yang pertanyaannya sesuai di atas tuh, ada x min 1. Berarti artinya x di sini diganti jadi x min 1, sehingga x yang di sini diganti juga dengan x min 1. Artinya kita ganti dengan x min 1 dikuadratkan. Kita dapat siapa? X kuadrat min 2x plus 1.
dapat itu siapa? Fx min 1, sehingga bisa kita bawa ke persamaan yang di atas. Ini sudah tak hapus. Kita mainkan di sini, berarti ada F inverse dari x min 1 ditambah, ini kita ganti ya. Kita sudah dapatkan tuh di bawah adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, karena penjumlahan jadi tandanya tidak ada yang berubah. Langsung kita mainkan di situ, kita dapat berarti di sini ada suatu nilai dari F inverse dari siapa tuh? X kuadrat, ya kan? X kuadrat min 2x sama x, berarti ketemunya adalah min x. Terus min 1 sama plus 1 habis 0. Nah, berarti kita dapat x kuadrat min x. Itu nilainya seperti itu. Nah, sekarang kita cari tuh nilainya berapa F inverse dari x kuadrat min x, ya kan? Nah, dari sini kita belum punya F inverse berapa. Dari mana kita dapatkan? Dari sini. Nah, yang kita kotai biru tadi, nah di bawah ini. Ya. Oke, kita mainkan, tak naikkan ke atas. Atau dari sinilah turun ke bawah aja. Berarti kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, artinya teman-teman bisa mencari f inverse x-nya berapa, kan gitu ya. Tinggal dimainkan aja. Berarti ketemunya adalah siapa? Akar x, ya enggak? Kenapa jadi akar x? Karena kita anggap jadi ini sama dengan y, kan gitu ya. Y sama dengan x kuadrat. Berarti kita bisa mencari nilai x kanan kiri di akar. Berarti ketemunya adalah akar y. Nah, ini adalah suatu inverse-nya. Nah, kita mainkan, tinggal ganti jadi x, kan gitu. Oke, f inverse x-nya adalah akar x. Sehingga kita bisa dapatkan di sini, karena f inverse-nya itu inverse x itu sama dengan akar x, tak pindah ke atas, ini adalah akar x, maka yang di sini itu bisa kita mainkan menjadi x-nya kita masukkan ke dalam akar, berarti ada akar dari x kuadrat min x, gitu kan. Oke, aman ya? Bisa diterima ya? Oke, siap. Berarti dari sini kita bisa memainkan x-nya bisa kita keluarkan. Berarti ada perkalian antara x-nya keluarkan, kita ketemu x min 1. Oke, hasil distribusinya seperti itu, atau form faktorannya seperti itu. Ketemu x dikali x min 1. Jawabannya adalah di pilihan E. Gitu kawan-kawan, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk penyelesaian yang kawan-kawan sudah lakukan, sudah kerjakan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.